Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara yang membahas mengenai budidaya tanaman hortikultura. Nah, dalam hal ini Sobat Tani saya lagi mengupdate kembali budidaya cabai terlokal rica jarum yang saat ini sementara dalam proses pengocoran lubang tanam sebelum pindah tanam. Nah, untuk saat ini Sobat Tani, saya akan mengupdate perkembangan dari tahapan budidaya cabai terlokal rica jarum ini tahap demi tahap. Dan sekarang ini tahap yang saya lakukan yaitu pengocoran dengan beberapa bahan Sobat Tani yang sangat penting sebelum kita pindah tanam. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Tani, kita akan bahas satu persatu bahan-bahan apa saja yang saya gunakan dan berapa dosis yang saya gunakan untuk setiap bahannya tersebut. Nah, di depan saya ini Sobat Tani adalah bahan-bahan yang saya gunakan pada tahapan pengocoran lubang tanam yang saya akan lakukan pada kesempatan sore hari ini. Jadi kalau kita perhatikan di depan saya ini ada 4 bahan utama yang saya gunakan untuk pengocoran kali ini. Tetapi untuk yang silika karbonnya Sobat Tani saya tidak ikutkan lagi karena saya sudah aplikasikan terlebih dahulu pada bedengan sebelum penutupan mulsa. Jadi itu saya sudah lakukan pada saat pengolahan lahan. Nah, sekarang Sobat Tani, bahan yang saya gunakan untuk pengocoran kali ini, khususnya yang diberikan pada setiap lubang tanam yang saya sudah lakukan pelubangan Sobat Tani, itu sudah selesai semua. Tinggal kita kocorkan untuk setiap lubang tanamnya. Nah, jadi bahan-bahan yang saya gunakan seperti ini. Jadi yang pertama Sobat Tani yaitu ini saya menggunakan Ambition atau asam amino. Ini merek dagangnya Ambition. Nah, ini adalah zat aktivator tanaman yang sangat berguna untuk masa pertumbuhan awal dari tanaman kita untuk mengaktifasi pertumbuhan tanaman dan tunas-tunas baru agar nantinya tanaman kita bisa cepat bertumbuh dan memunculkan tunas pada saat tanaman kita dalam masa vegetatif tanaman. Kemudian bahan yang kedua, ini saya menggunakan asam humat Sobat Tani yang ini, warna hitam seperti ini, macam kopi seperti ini. Nah, ini sangat berguna Sobat Tani sebagai pembena tanah, terutama bahan-bahan yang mudah terurai di dalam tanah itu Sobat Tani akan membantu penguraian. Itu sebagai zat pembena tanah. Kemudian untuk kalbornya Sobat Tani, ini adalah kalbor fertilizer. Ini adalah kalsium boron. Nah, ini mengandung boron Sobat Tani, jadi ini sangat penting sekali mengandung boron, walaupun penggunaannya sangat kecil tetapi sangat bermanfaat sekali Sobat Tani. Nah, ini juga bisa sebagai pengganti dolomit jika kita tidak melakukan aplikasi dolomit pada bedengan kita ini pada saat pengolahan lahan. Ini bisa kita gunakan pada saat pengocoran lubang tanam. Nah, ini kita sesuaikan saja dosisnya nanti Sobat Tani, berapa dosis yang kita gunakan untuk kalsium boron ini. Kemudian yang sangat penting Sobat Tani, untuk menjaga serangan bakteri patogen dalam tanah, ini kita menggunakan bakteri growth. Ini adalah plant growth promoting Rhizobacteria. Nah, ini adalah Rhizobacteria Sobat Tani. Nah, ini berfungsi sebagai formulasi khusus berisi Rhizobacteria yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan, juga menyediakan nutrisi dan melindungi tanaman kita dari serangan penyakit patogen. Nah, jadi untuk Rhizobacteria ini atau Rhizobacterium ini mengandung 4 jenis bakteri Sobat Tani. Yang pertama itu Bacillus subtilis, kemudian Pseudomonas fluorescens, Azotobacter species, kemudian Azospirillum species. Nah, ini sangat berguna Sobat Tani untuk menjaga tanaman kita dari serangan bakteri patogen.
Nah, kemudian fungsinya ini Sobat Tani, yaitu sebagai biostimulan. Ini berisi bakteri yang merangsang pembentukan hormon-hormon yang berguna bagi tanaman. Kemudian fungsi yang kedua itu sebagai biosupresan, berisi bakteri yang menekan pertumbuhan patogen sehingga populasi patogen menurun. Nah, kemudian yang ketiga itu sebagai biofertilizer. Ini berisi bakteri yang menambat nitrogen sehingga menyediakan unsur N yang dibutuhkan tanaman. Kemudian yang keempat itu berfungsi sebagai bioprotektan. Ini sangat bagus sekali Sobat Tani, yaitu berisi bakteri dan melindungi tanaman dari bakteri jahat atau bakteri patogen. Nah, itu gunanya Sobat Tani, kita gunakan untuk pengecoran lubang tanam sebelum kita pindah tanam. Jadi nantinya itu Sobat Tani, bakteri-bakteri patogen dalam setiap lubang tanam yang kita buat ini Sobat Tani bisa mati oleh bakteri tersebut. Nah, dan fungsi dari Manohara ini Sobat Tani atau Kalbor fertilizer ini berfungsi sebagai penetral keasaman tanah. Nah, jadi itu fungsinya Sobat Tani. Kemudian untuk asam aminonya ini berfungsi sebagai aktivator tanaman supaya tanaman kita bisa cepat bertumbuh dan memunculkan tunas-tunas baru, terutama pada saat tanaman kita bertumbuh dalam fase vegetatif tanaman. Kemudian untuk asam humatnya atau power soilnya ini berfungsi sebagai pembina tanah. Jadi fungsi dari asam humat ini nantinya Sobat Tani akan berfungsi sebagai pembina untuk ketiga jenis bahan ini, yaitu Manohara, kemudian bakteri growth dan asam amino. Jadi ini sangat berguna sekali Sobat Tani untuk pengecoran pada lubang tanam sebelum pindah tanam. Jadi Sobat Tani, dosis yang saya gunakan Sobat Tani yaitu yang pertama, nanti kita akan melarutkan dulu Sobat Tani bahan yang berupa tepung supaya cepat larut. Di sini saya sudah menyiapkan air. Ini sebanyak 10 liter Sobat Tani. Nantinya saya akan tambahkan nanti dengan air yang ini Sobat Tani saya sudah siapkan ini. Jadi alat yang saya gunakan untuk pengocoran nanti itu alat pengocor seperti ini Sobat Tani. Saya menggunakan jergen seperti ini. Ini saya sudah gunakan pecorong untuk masukkan nanti bahan yang saya sudah campurkan. Jadi kapasitas dari jergen ini sebanyak 20 liter. Jadi semua bahan ini saya larutkan dulu dalam air 10 liter dan saya tambahkan air nanti sampai mencukupi 20 liter. Baik Sobat Tani, kita mulai dengan pencampuran kali ini. Kita siapkan dulu airnya. Nah, pertama Sobat Tani, kita mengambil dulu asam humatnya karena ini sangat susah larut, jadi kita harus larutkannya terlebih dahulu. Jadi dosis yang kita gunakan atau takaran yang kita gunakan Sobat Tani itu untuk pengocoran kali ini kita menggunakan 4 sendok makan per 20 liter air. Nah, jadi begini Sobat Tani, kita gunakan 4 sendok makan. Nah, kemudian kita aduk terlebih dahulu Sobat Tani. Nah, kita gunakan alat pengaduk. Nah, ini saya sudah siapkan, kita gunakan alat pengaduk ini kali ini. Jadi ini Sobat Tani, kita aduk dulu sampai betul-betul larut, baru kita menambahkan lagi bahan yang lain supaya nantinya tidak saling menghambat tingkat kelarutan dari setiap bahan tersebut. Jadi kita larutkan sampai benar-benar menyatu dengan air. Kemudian bahan yang berikutnya Sobat Tani, kita memasukkan lagi kalbor atau kalsium boron sebanyak 4 sendok makan juga. Jadi begini Sobat Tani, kita gunakan 4 sendok makan. 1, 2, 3, 4. Oke.
Kemudian kita aduk lagi sobat tani. Kita aduk sampai menyatu. Nah, setelah kita memasukkan kalsium boron, kemudian kita masukkan asam amino. Itu kita gunakan sobat tani 2 tutup per tangki atau alat pengocor 20 liter ini. Nah, kita masukkan lagi untuk asam aminonya. Ini kita gunakan tutup seperti ini sobat tani ya, takaran dari tutup ambisen ini kita gunakan 2 tutup. Oke. Gunakan 1 tutup lagi. Ya cukup. Nah, sekarang sudah selesai untuk asam aminonya, dan kita aduk lagi sobat tani. Kita aduk lagi sampai menyatu. Jadi setiap kali kita memasukkan bahan untuk pencampuran, kita aduk lagi sobat tani supaya bisa benar-benar menyatu. Nah, yang terakhir sobat tani, kita gunakan bakteri growth seperti ini. Ini adalah bakteri growthnya atau trichoderma. Ini kita gunakan 2 sendok makan sobat tani. Kita gunakan 2 sendok makan. Satu sendok lagi. Nah, cukup. Setelah itu sobat tani, kita aduk lagi. Kita aduk semuanya sampai benar-benar larut. Jadi yang perlu kita ketahui sobat tani dalam budidaya tanaman cabai, kita perlu sedapat mungkin untuk mengantisipasi serangan hama dalam lahan kita. Jadi perlu adanya aplikasi atau tahapan-tahapan dalam melakukan budidaya cabai supaya hasil yang kita dapatkan di sobat tani tidak mengecewakan atau kita bisa memperoleh hasil yang maksimal. Jadi yang perlu kita hindari pada saat ini sobat tani, karena daerah kami ini adalah musim hujan, jadi kita harus tetap mengaplikasikan bakteri growth atau trichoderma dalam proses pengocoran. Dan terutama juga sobat tani adalah aplikasi dari kalsium boron atau kalbor. Nah, dalam hal ini saya menggunakan manohara, kemudian asam amino dan asam humat. Nah, itu sudah cukup sobat tani bagi saya dalam pengocoran kali ini. Nah, sekarang sudah tercampur bagus sobat tani. Kita tinggal memasukkannya dalam alat pengocor ini. Nah, ini alat pengocornya sobat tani. Dan setelah kita masukkan nanti sobat tani, baru kita tambahkan air lagi sampai penuh. Nah, sekarang sobat tani, saya sudah masukkan semua campuran yang saya sudah lakukan tadi ke dalam
alat pengocor dengan volume 20 liter air ini. Dan ini saya sudah lakukan pengisian semua, ini sudah penuh Sobat Tani. Jadi siap untuk kita lakukan pengocoran. Jadi untuk lubang tanamnya nanti Sobat Tani kita cukup memberikan 150 mili per lubang tanam. Nah, jadi itu takaran yang saya gunakan untuk pengocoran kali ini. Nah, kita akan lakukan pengocoran ke semua lubang tanam yang saya sudah siapkan ini. Nah, jadi cara aplikasinya Sobat Tani itu kita cukup memberikan 150 mili per lubang tanam. Nah, contohnya seperti ini Sobat Tani. Nah, begitu Sobat Tani. Selanjutnya nah, jadi itulah contohnya Sobat Tani cara aplikasinya. Nah, baik Sobat Tani, saya akan melanjutkan pengocoran kali ini. Semoga cara seperti ini Sobat Tani bisa bermanfaat bagi sahabat tani semuanya mengenai cara budidaya cabai agar tanaman kita bisa tumbuh subur dan bisa berproduksi pada saat memasuki fase generatif nantinya. Nah, terima kasih, salam tani Nusantara.